tapi pengajian tetap lanjut bahkan sampai Idul Fitri. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan sehat walafiat oleh Allah, bisa benar-benar maksimal dalam menjalankan ibadah khususnya nanti di bulan suci Ramadan. Sebagai titikmah penyempurnaan, selesai dibahas syarat wajib berpuasa, termasuk 5 kewajiban saat berpuasa. Bakal dibahas pada malam hari ini hal-hal yang disunahkan saat berpuasa. Jadi ada yang disunahkan ketika kita berpuasa, nggak banyak. Yustahabu bisawmi salah satu asya'a, disunahkan orang yang berpuasa 3 perkara. Yang pertama, orang yang berpuasa disunahkan ta'jilul fitri. Artinya apa? Menyegerakan berbuka. Nah, nanti kalau masuk azan maghrib jangan dinanti-nanti, buru-buru berbuka. Karena melirik riwayat dalam hadis Sahihani Imam Bukhari dan Muslim, la yazalu nas bi khairi ma ajjalul fitrah. Tidak bakal berhenti Allah memberikan kebaikan kepada hambanya selama dia menyegerakan berbuka. Jadi jangan karena merasa kuat dengar azan maghrib, Allahu Akbar, Pak, maghrib Pak, maghrib, baru maghrib, aku bukannya nanti ada isya. Walaupun dia kuat sampai bukannya ada isya, maka makruh hukumnya, makruh. Kalau makruh itu memang dimaksud, saya bukannya mau azan isya bukan adzan maghrib, makruh. Kecuali tidak dimaksud. Wa yukrahu lahu at-takhiru in qasada zalika. Kalau dia tidak dimaksud seperti kebetulan lagi ada di bis, sore berangkat jam 4 mau ke Tangerang, mau ke rumah keluarga, Jakarta, Sawah Besar, Tangerang, sejam ya? Sejam kan juga kalau macet. Perkiraan jam 5 nyampe. Adzan maghrib jam 6.20. Rasa-rasanya masih keburu. Akhirnya nggak bawa bekal, nggak bawa minuman buat berbuka. Nyampe di bis, mulai di daerah Daan Mogot, ternyata macet, banjir, hujan. Akhirnya nungguin. Ya Allah Pak, gimana ini, keburu gak nih maghrib nyampe rumah? Ternyata setengah 6 masih di jalan juga, sampai jam 6 lewat, sampai adzan maghrib masih di mobil. Nah, ini gak makruh karena gak dimaksud. Cuman sebagian ulama berpendapat tetap batalkan. Cuman gimana cara batalinnya? Air gak ada, makanan gak ada, kitanya lagi di bis, gak ada satupun yang bawa air, gak ada satupun yang bawa makanan. Gimana cara bukanya coba? Hah? Apa? Nah benar, caranya itu mobil kan ngebatalin soal puasa. Atau ngorek telinga, dia yang enak mobil sambil dia beberapa kerukan dapat. Gimana sih rasanya ini? Gimana rasanya? Kita nyobain asam manis. Asam manis, alhamdulillah. Terima kasih Anda sudah jujur. Itu yang dijelaskan oleh Qala Asy-Syafi'i bil dalam kitab Al-Um Imam Syafi'i. Lalu berbuka yang paling bagus dengan apa? Dalam hadis sahih dan riwayat Imam Ibnu Hibban bahwa karena idza kana shaiman lam yusolli, Nabi itu kalau di mana Nabi berpuasa azan maghrib tiba, Nabi gak langsung sholat. Nah jangan kerajinan nih. Kadang ada orang adzan berkumandang langsung sholat, ada yang begitu. Nah, udah biar tenang makannya nanti, sholat aja dulu, belum buka apa-apa langsung sholat. Nah, Nabi gak demikian.
Karena idza kana shaiman lam yusolli, Nabi kalau masuk waktu maghrib Nabi berpuasa, Nabi nggak langsung sholat maghrib. Hatta yutabiru tom, Nabi ngambil rutob itu kurma basah, aumain atau Nabi minum yang bagus, airnya air zam-zam. Ada air zam-zam? Kalau bisa buka puasa nanti airnya zam-zam. Kalau sekarang harganya sekitar 450.000 lah, 5 liter itu. Ramadan bisa 600.000 5 liter. Tapi kalau ada yang bilang 200.000 5 liter, nah, itu bohong, palsu itu. Tapi kalau air zam-zam gak ada, air doa, nah kayak begini. Ini air kayak begini jangan disebut air sembarangan. Ini dijual sama Mas Teguh itu berapa itu? Ada jangan pura-pura dah. Dia kan belinya dia goceng, dijualnya bisa sampai 200.000. Mana dibagi persentasenya sama Pak RT lagi? Ini kan nggak beres sih, Erwin. Akhirnya Ustadz Roni marah, nggak kebagian jatah. Nah, masuk. Nah kalau misalnya nggak ada air zam-zam, pakai air doa, air marhaba, atau di rumah nih maghrib dohor buka air, misalnya buka air simpan di atas, baca Quran boleh. Bismillahirrahmanirrahim, ininya dibuka. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa 'ala kulli syai'in qadir. Cuman jangan sampai kelupaan. Minum. Karena serat ya haus. Minum lagi puasa. Nah itu yang bagus. Kurmanya, kurma ajwa kalau ada. Yang bagus lagi. Nih yang bagus lagi. Mau air doa, suku-suku zam-zam. Makan kurma 3 dan jilah ini. Kemudian zam-zam atau air doa. Biarkan. Jangan begini. Kurma, ganjil, air zam-zam atau air doa, kemudian risol 10.000, lontong, kolak. Diamkan sebentar, itu obat dari segala penyakit. Kurma kita makan, kemudian air zam-zam atau air doa, selesai sholat maghrib. Paling sholat maghrib kita sama zikir 10 menitan. Beres 10 menit baru mau makan silahkan, yang mau mie silahkan. Itu yang bagus. Jadi biarkan dulu perut yang kosong terisi dengan kurma dan zam-zam. Itu yang paling utama. Bahkan lebih bagus lagi jangan makan sampai taraweh. Itu yang paling bagus. Cuman lemes Ustaz. Ada yang kuat itu. Ngamalin kayak begini. Ustaz, alhamdulillah saya. Semenjak selesai pengajian saya amalkan itu. Setiap buka puasa saya langsung kurma. Saya nggak pernah makan cuma sekali pas sahur doang. Hebat amat Bapak. Saya aja nggak kuat loh mas. Bapak emang kurmanya berapa biji? Ganjil 3 kilo Ustaz. Oh ganjilnya 3 kilo ya ternyata. Kadang 5 kilo. Maksud kita ganjil itu 3 biji, 5 biji. Ini 3 kilo. Pantesan kuat sampai sahur dia. Nah yang bagus, kita ketika menjalankan puasa jangan langsung sholat, langsung dia hatta yutabil tof, Nabi langsung makan kurma, au ma'in atau air, fayakulu au yashrobu, Nabi makan atau Nabi minum. Bahkan dalam satu pendapat Nabi kalau di Mekah zam-zam dulu barulah kurma. Kalau Nabi di Madinah kurma dulu barulah zam-zam. Kita di kebun sayur lontong dulu, enggak, kesunahan enggak begitu. Walaupun di kebun sayur tinggal milih mau kurma dulu atau mau zam-zam dulu. Enggak ada zam-zam air putih. Zam-zam enggak ada, air doa enggak ada. Apa? Berkata Imam Qadi Husain, kalau air zam-zam enggak ada, air doa enggak ada, yang bagus itu air hujan. Itu yang bagus. Air hujan langsung ngangap. Itu yang bagus. Jadi pas perut kosong dengar azan, Allahu Akbar, langsung keluar. Pas keluar,
Jangan digenteng, tapi dari langit langsung ke mulut. Berak Itu yang kucing. paling baik. Berak kucing talang. Kalau ditalang ya itulah ada bekas berak burung, kucing, beres-beres TBC aja nih. Ada paling beberapa tetes, ada dapat 5 tetes, 7 tetes. Kalau memungkinkan air hujan ada. Karena dalam tafsir air hujan itu dari aras langsung. Di antara makna 17 rahmat ada disebut dengan al-mator, air hujan. Makanya ada beberapa pengobatan dengan air hujan. Hujan gak turun Ustaz. Kata Imam Qadi Husain, al-ula yang paling utama di zamanina, di zaman kami ini sekarang, ayyutiru alama'in, kau berbukalah dengan air yakhuduhu bikabihi, ambil dengan tanganmu. Jangan pakai gelas, gelas udah syubhat. Jangan pakai gayung, gayung udah syubhat. Gayung kan saya yang beli halal dari gaji saya. Gajimu dari siapa? Bos. Bosmu dari mana uangnya? Nah, ditarik syubhat. Maka dengan tangan saja. Di mana bukanya? Minan nahr, di sungai. Alhamdulillah di Nurusipa sungai dekat tuh. Alhamdulillah. Beruntung kita. Sungainya dekat. Udah mah air jam-jam gak ada, air doa males. Air baca Quran gak pernah baca Quran. Hujannya kebetulan juga gak ada. Nanti dipimpin oleh Pak RT, para jamaah yang dimuliakan Allah, kita bakal mengamalkan pengajian kemarin pas tawafufan. Kebetulan kita sekarang menunggu azan maghrib. Azan maghrib tinggal 5 menit lagi. Mari kita bersama-sama berangkat ke kali. Ada sekitar 50 orang. Nanti Pak RT yang mimpin turun ke kali. Kalinya kan hitam tuh. Pas adan berkumandang, Allahu Akbar, Allahumma laka sumtu bika amantu wa ala rizqika aqtu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ambil itu air kali, diminum dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Insya Allah buat tempat bakal masuk. Kalau tidak rumah sakit Musada karet bipak leh. Beda, kalinya beda. Oh ini kali udah bercampur sama apa? Sama lumpur segala macam. Tapi kalau mungkin gak lumpur, air masih bagus-bagus. Nah itu. Yang kedua, kesunahan dalam berpuasa itu apa? Takhirus suhur, akhirkan sahur. Kira-kira akhirkan sahur jam berapa? 4 Jam? 4:30 sekarang. Nah, anggaplah subuh 4:30. Berarti kita telat-telatnya jam 4-an lah. Jam 4 lewat dikit. Atau kalau yang makannya cuma ala kadar, kayak Agus. Mana Agus? Sakit? Oh, ada di sini. Nah, doain mudah-mudahan cepat sehat. Amin. Nah, kalau misalnya ada orang ketika dia sedang melaksanakan puasa mau sahur, kalau memang sahurnya itu hanya seala kadar doang, sahur dia jam 4:10 cukup. Tapi kalau yang sahurnya udah bukan hanya makan saja, dia belum ngopi, belum dia ahli hisab, nah berarti bisa sampai dari jam 3:30. Nah kalau yang biasa-biasa saja, akhirkan sahur. Jangan sahur itu jam 10 malam. Ada orang sahur jam 10 malam. Bahkan di sini dikatakan kesunahan sahur itu kapan? Wa yadkhulu waqtu suhur binisbil lail. Sunnah kita melaksanakan sahur binisbil lail, yaitu di pertengahan malam. Berarti setengah jam 12 ke atas itu sudah dapat pahala sahur. Cuman yang lebih bagus lagi mendekati subuh. Jadi udah selesai makan, sikat gigi, berwudu, tak lama azan subuh berkumandang. Itu sholat subuhnya pun masih kuat. Imam baca Yasin, imam baca Tabarok, masih kuat. Tapi kalau yang sahurnya jam 12, datang dia subuh berjamaah, beres sholat, perutnya keroncongan lagi. Bahkan sahur dalam hadis, inna takhirus suhur min sunanil mursalin. Sahur itu kesunahan para rasul. Para nabi, para rasul tak pernah meninggalkan sahur. Maka kita pun jangan dikarenakan masih kenyang akhirnya nggak sahur. Sahurlah, tasaharu walau bijara'ati ma'in. Sahurlah kita walaupun hanya dengan seteguk
air, bangun, udah bangun, masih kenyang. Terus gak sahur, udah minum aja, minum. Seteguk, dapat segalon lebih bagus. Nah itu. Dan yang terakhir apa? Orang yang melaksanakan puasa, yang terakhir disunahkan tarkul hujri minal kalam. Jangan tarkul hujri, meninggalkan hujri, keburukan dalam berbicara. Maka awas nih, lagi melaksanakan puasa jaga lisan, lagi melaksanakan puasa hati-hati, jangan sampai mulut ini menyakiti, jangan sampai timbul kalimat-kalimat kasar lagi puasa. Maka boleh mengingatkan ketika ada yang marah, Bu, istighfar Bu, lagi puasa. Pak, istighfar Pak, Ramadan itu. Kayak orang yang berhaji kayak begitu. Orang melaksanakan haji berantem suami istri, diomongin sama jamaah yang lain, Pak, lagi hajian kita. Astagfirullah Ustaz, terima kasih sudah ngingetin. Setan seperti itu. Maka ketika puasa bersama, ada yang lagi berselisih, apalagi makanya pentingnya kita maaf-maafan sebelum datangnya Ramadan. Ada nanti malam yang disebut dengan nisfu Sya'ban, 5 malam yang mulia, malam Idul Adha, Idul Fitri, malam 1 Rajab, kemudian malam Jumat, malam nisfu Sya'ban. Kurang lebih berarti kalau ini malam 11, malam Selasa. Malam Selasa, malam nisfu Sya'ban. Nah, kita di malam itu perbanyak munajat. Fayaqulullahu ta'ala li jami'in man la yusyriku billahi syai'an illa man kana sahiran. Di malam tersebut Allah bakal mengampuni semua hamba-hambanya selama hambanya tidak menyekutukan Allah. Termasuk dia bukan seorang penyihir, dia yang masih suka datang ke dukun-dukun. Ada yang masih suka datang ke dukun? Ada yang boleh. Kalau dukunnya dukun beranak pun. Tapi kalau dukunnya datang, Bang, usaha saya gimana nih, Bang? Emang gimana usahanya? Aduh, kacau, Bang. Udah, biar bagus usahanya, siapin aja rokok Marlboro. Dukun sekarang mintanya Marlboro loh. Dulu Marlboro, udah garam merah biasa juga. Sekarang Marlboro. Hujan, biar enggak hujan, dukun sama. Hati-hati. Atau dia yang masih berselisih, sampai sekarang dengan tetangga enggak tegur sapa, hati-hati, bentar lagi melalui musyawarah. Dia yang masih melaksanakan minum arak, minuman keras, masih melaksanakan perzinahan, durhaka kepada kedua orang tuanya, yang memutuskan tadi silaturahim. Kata Nabi, fa inna haula la yaqulullahu ta'ala hatta yatubu wa yatubu. Itu mereka semua enggak bakal diampuni oleh Allah sampai benar-benar bertobat. Maka bersihkan di bulan Sya'ban ini, karena Sya'ban itu litadhiril qalbi, bulan untuk membersihkan hati kita. Sampai di bulan Ramadan namanya litadhiril ruh kita menjadi bersih. Sebab Ramadan itu mulia. Kenapa Ramadan mulia? Mulianya Ramadan ada 4 kata ulama. Pertama, di Ramadan dimuliakan oleh Allah karena di Ramadan ada 1 malam namanya malam Lailatul Qadar. Ibu bapak kalau sedang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar, itu ternyata pahalanya sama seperti orang yang beribadah 1000 bulan. Berapa lama 1000 bulan itu kalau ditahunkan? 80 tahun lebih. Itu 1000 bulan kalau ditahunkan 83 tahun 4 bulan. Ustaz cepat amat hitungnya. Sebelum kesini udah saya hitung dulu. Jadi jangan ibu bapak pikir saya jago matematika. 83 tahun 4 bulan. Kapan lagi coba? Ibadah cuma 2 rakaat tapi pahalanya sampai 83 tahun 4. Kira-kira Lailatul Qadar malam keberapa? Ayo. Ganjil. Malam berapa ganjil? 21, 23, 25, 27, 29. Dari yang 5 ini tanggal berapa kira-kira Lailatul Qadarnya? 27. Hah? 27. Ayo ada yang tahu? 27. 27. Pasti 27. Enggak. Nah, pentingnya ngaji begitu. Ada rumusnya.
Nih dengerin nih. Tapi ingetin ya, nggak ada siaran ulang. Kapan Lailatul Qadar bakal hadir tergantung awalnya puasa nanti. Awal puasa hari apa nanti? Fabil ahadi wal arba patasi'ah wa jum'atin ma'as salasa sabi'ah wa in badal khomisa pahyal khomisa wa in bada bisabti pahyal salisa wa in bada bisnaini pahyal hadi. Kalau mulainya puasa Ramadan besok hari Ahad atau hari Rebo, maka Lailatul Qadar jatuhnya malam 29. Kalau mulainya hari Ahad atau hari Rebo, Lailatul Qadar jatuhnya pada malam 29. Wa jum'atin ma'as salasa sabi'ah. Kalau mulainya besok puasa Ramadan hari Jumat atau hari Selasa, Lailatul Qadar insya Allah turun malam 27. Tuh. Kalau Jumat sama Selasa. Wa in badal khomisa pahyal khomisa. Kalau mulainya puasa Ramadan besok hari Kamis, Lailatul Qadar insya Allah turun malam 25. Wa in bada bisabti pahyal salisa. Kalau mulainya puasa Ramadan hari Sabtu, Lailatul Qadar insya Allah turun malam 23. Wa in bada bisnaini pahyal hadi. Kalau mulainya Ramadan besok hari Senin, Lailatul Qadar insya Allah turun malam 21. Ahad, Rebo 29, Jumat, Selasa 27, Kamis 25, Sabtu 23, Senin 21. Kemis tanggal berapa? Ayo. Mudah-mudahan hilang kertasnya. Mudah-mudahan hilang kertasnya. Jumat 27, Sabtu 23, Minggu 9, catat ternyata. Senin 21. Selasa 27, Rabu Selasa 23 apa 23? Udah gak keras salah lagi. Nih, ya ulangi. Kalau mulainya puasa Ramadan, jadi lihat mulainya puasa nanti hari apa? Bisa hari Rebo. Kalau benar hari Rebo berarti masuk yang pertama. Kalau awalnya puasa Ramadan itu hari Ahad atau hari Rabu, maka Lailatul Qadarnya malam 29. Kalau mulainya hari Jumat atau hari Selasa, Lailatul Qadarnya insya Allah malam 27. Kalau mulainya hari Kamis, Lailatul Qadar malam 25. Kalau mulainya hari Sabtu, Lailatul Qadar malam 23. Kalau mulainya hari Senin, insya Allah Lailatul Qadar malam 21. Nah itu. Mudah-mudahan kita termasuk yang bisa berjumpa dengan malam yang utama Lailatul Qadar. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Ramadan istimewa? Karena di bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'anul Karim. Bukan hanya Quran, semua kitab-kitab Allah turun di bulan Ramadan. Pertanyaannya, kitab Allah ada berapa? Kitab Allah semuanya ada berapa? Ada 104. Yang 100 berupa suhuf, 10 suhuf Nabi Adam, 50 suhuf diturunkan ke Nabi Sis, 30 suhuf diturunkan kepada Nabi Idris namanya Akhnuh bin Yarid, 10 suhuf diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Berapa tuh? 100. 10, 50, 30, 10. Berapa? 10, 50, 30, 10. 100. Sisa 4. Ini yang 100 suhuf, baik 10 ke Nabi Adam, 50 ke Nabi Sis, 30 ke Nabi Idris, 10 ke Nabi Ibrahim, turunnya pada malam pertama di bulan Ramadan. Ada kitab Taurat ke Nabi siapa? Kitab Taurat ke Nabi Musa, turunnya pada malam ke-6 di bulan Ramadan. Ada kitab Zabur ke Nabi siapa? Nabi Daud, turunnya pada malam ke-12 di bulan Ramadan.
Ada kitab Injil ke Nabi siapa? Bisa. Nabi Isa, turunnya pada malam ke-18 di bulan Ramadan. Ada terakhir kitab Al-Quranul Karim diturunkan kepada Abdul Makhluqat wa Abdul Mawjudat, Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. tanggal berapa? Hah? Masyhur di kita tanggal 17. Riwayat lain ada malam 24, ada juga malam 27. Tapi intinya, walaupun berbeda pendapat kapan nuzulul Quran, diturunkannya Al-Quran, intinya ulama sepakat Al-Quran turun pada malam Ramadan. Itu kedua. Yang ketiga, apa? Asyamul wajib. Di Ramadan itu ada puasa wajib. Puasa wajib, panggilannya panggilan iman. Kalau misalnya kita tidak menjalankannya, meninggal kita di waktu kita tidak melaksanakannya padahal mampu, dikhawatirkan meninggal ini ya bukan hanya ruhnya saja yang diambil, imannya pun diambil oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Maka jaga Ramadan kita. Bisa jadi Ramadan ini Ramadan terakhir. Betul tidak? Betul. Enggak sedikit jamaah kita, ya Allah. Kadang ada 2 hari ke belakang, Ustaz, jamaah kita ada yang meninggal Ustaz. Saya nggak semuanya hafal namanya. Yang mana Pak? Itu yang namanya Bapak Anwar. Itu yang belah mana? Itu yang kalau ngajinya suka nyender Ustaz. Oh, ini cuma bahasa doang Pak. Silakan nyender juga sebenarnya nggak masalah. Umur nggak ada yang tahu. Maka jaga oleh kita dengan baik. Mandoya'a waktahu faqad doya'a umrohu. Orang yang menyia-nyiakan waktunya, sungguh dia telah menyia-nyiakan umur. Mudah-mudahan kita termasuk yang mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, khususnya datang di bulan Ramadan. Yang keempat apa? Yang keempat, pertama Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Kedua, di Ramadan itu diturunkannya Al-Quran dan kitab-kitab Allah. Yang ketiga, di Ramadan ada puasa wajib. Yang keempat, di Ramadan ada li'anna sawaban nafli fihi kasawabil fardhi. Pahala sunnah di Ramadan Allah jadikan pahala wajib. Jadi nggak ada pahala sunnah. Semua yang ibu bapak jalankan, qobliyah, taraweh. Apa taraweh? Wajib apa sunnah? Sunnah. Tapi ketika dilaksanakan 20 rakaat itu semuanya jadi pahala wajib. Yang istiqomah tarawehnya, jangan taraweh cuma malam pertama, boro-boro ke sono. Maka yang paling istimewa dia yang masih istiqomah sampai malam terakhir, khususnya di malam-malam yang ganjil. Gak ada yang tahu kita jalankan taraweh, ternyata Allah berikan kita Lailatul Qadar, dapat catatan 83 tahun 4 bulan. Itu bagi orang yang benar-benar istiqomah. Nah itu ketika sahabat ada yang nanya, apa bulan yang terbaik? Ramadan jawaban. Apa hari yang terbaik? Jumat. Apa amal yang terbaik? Sholat di awal waktu. Tadi ketika bilang ke Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, Ibnu Abbas pernah ditanya hari yang terbaik apa? Hari Jumat. Bulan yang terbaik bulan Ramadan. Amal yang terbaik sholat di awal waktu. Apa pandangannya? Kata Sayyidina Ali, "Lau su'ilal ulama wal fuqaha wal hukama minal masyriq ilal maghrib la ajabu bi misli ma ajaba bihi Ibnu Abbas." Kalau para ulama ditanya hari terbaik apa, bulan terbaik apa, amal terbaik apa, jawabannya pasti sama seperti jawaban Ibnu Abbas. Illa ani aku berbeda. Hari terbaik bukanlah hari Jumat. Senin. Bulan terbaik bukanlah bulan Ramadan. Amal terbaik bukanlah sholat di awal waktu. Amal terbaik apa? Kalau amal terbaik bukan sholat di awal waktu, apa amal terbaik itu? Ada yang bisa jawab? Ternyata kata Sayyidina Ali, amal yang terbaik itu amal yang ma yaqbalullahu ta'ala minka. Amal yang amal itu Allah terima. Qalilan
au kasiron, apakah amalnya sedikit ataukah amalnya banyak. Kalau amal kita diterima oleh Allah, itulah amal yang terbaik. Betul tidak? Betul. Ada orang sholat di awal waktu rajin, belum tentu sholatnya diterima. Kadang rajin sholat di awal waktu, ternyata lihat wudunya asal basah, kencingnya nggak cebok, dijilat malah. Dia kencing. Ada yang udah bagus wudunya, ketika sholat di awal waktu, mana depan lagi, pas sujud celengannya kelihatan. Ada yang pernah kayak begitu? Laki-laki biasanya. Pokoknya bapak jamaah dulu sipa melihat ada orang yang sujud celengannya kelihatan, langsung ambil ATM, gesek. Mudah-mudahan ada yang keluar. Ini gak diterima walaupun rajin sholat. Gimana biar ibadah diterima? Amal yang terbaik, amal yang diterima. Amal yang diterima butuh 4. Dalam amal pertama butuh yang namanya ilmu. Al ilmu qabla bad'ihi. Siapapun beramal gak pakai ilmu, amalnya gak diterima. Yang kedua, dalam amal butuh niat. An niat mabda'ihi. Setiap amal membutuhkan niat. Innamal a'malu bin Niat. puasa niat, sholat niat, termasuk sodakoh, berzakat, berhaji, umroh dan lain sebagainya. Amal membutuhkan niat. Untuk membedakan antara amal ibadah dengan adat, niatnya. Ketiga, as-sabru biwasnihi, sabar dalam melaksanakan amal, sabar. Kalau puasa, sabar puasanya. Jangan dari jam 4 udah di dapur. Ya lama amat sih ini. Maghrib baru juga asar udah nunggu maghrib, nggak sabar. Yang kelima, al-ikhlas fi mabda'ihi, al-ikhlas inda firogihi. Ikhlaslah selesai dalam menjalankan itu amal. Ini benar-benar kita laksanakan, amal kita diterima. Bulan yang terbaik bukan bulan Ramadan. Ternyata kata Serina Ali, bulan yang terbaik itu bulan yang tatubu bihi ilallah taubatan nasuha. Bulan yang ketika kita bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang sebenar-benarnya, itulah bulan yang terbaik. Kita bertobat di bulan Sya'ban, diterima tobat kita, ini bulan terbaik. Kita bertobat di bulan Syawal, diterima tobat kita, ini bulan terbaik. Maka dalam bertobat ingetin, pertama orang yang bertobat harus takrirun bil lisan. Lisannya harus takrir, mengucapkan astagfirullahaladzim. Kedua, saat bertobat harus nadam. Apa nadam? Meneteskan air mata. Ada yang tobatnya nangis di sini? Ada nangis juga paling karena kurang bulanannya itu. Biasa, sedih dia. Yang ketiga apa? Al-illa bi alla ya'uda ilaih. Jangan kembali lagi melaksanakan dosa. Itu kalau hakullah. Kalau hakul adami, nambah istihlal, minta halal atau islah, minta damai. Hari yang terbaik bukan hari Jumat, kata Serina Ali. Ternyata hari yang terbaik itu matakhruju minan dunya mu'minan billah. Hari di mana kita keluar dari alam dunia dalam keadaan membawa iman. Kalau kita meninggal bawa iman, selamat. Selamatnya bagaimana? Walaupun banyak dosa, dibacakan apa? Dibacakan Fatihah sampai. Jadi nggak bisa begini meninggal hari Jumat. Wah, orang soleh, belum tentu. Nggak semua orang yang meninggal di hari Jumat itu harus orang yang soleh. Walaupun memang ada kelebihan orang yang wafat di hari Jumat. Tapi intinya kata Sayyidina Ali, hari yang terbaik itu bukan hari Jumat, hari di mana kita keluar dari alam dunia, meninggal dunia, itu dalam keadaan membawa iman. Dan meninggal itu pasti. Yang paling dekat dengan kita kematian. Yang pasti paling dekatnya hanya mati. Menikah belum pasti, kalau mati pasti. Punya anak belum pasti, kalau mati pasti. Punya harta besok kerja berapa dapatnya belum pasti, tapi kalau mati pasti. Yang paling dekat dengan kita yang pasti itu cuma mati.
Bisa jadi ibu bapak duluan, saya belakangan. Iya, atau sebaliknya saya belakangan, ibu bapak duluan. Ya, atau saya yang duluan nyolatin ibu bapak. Nggak ada yang tahu, yang penting jangan saya duluan. Maka jaga dengan baik. Mending kalau amal kita banyak, salah satu amal yang banyak, dia yang memang istiqomah dalam menjalankan ibadah. Maka hadirnya kita ngaji, bertahun-tahun kita tholabul ilmi, tujuannya membenarkan ibadah kita. Insya Allah ibu bapak yang selalu hadir di majlis ilmu, insya Allah ibu bapak semua adalah calon-calon ahli kubur. Amin duluan aja. Iyalah tetap ahli sorga. Tapi sebelum ke sorga, jadi kubur dia terlebih dahulu. Nah, ini makna dari 3 kesunahan pada waktu kita menjalankan puasa. Pertama, segerakan berbuka. Yang kedua, akhirkan sahur. Yang ketiga, jaga lisan. Karena apa? Amal kita hilang, amal kita habis. Walaupun berpuasa, amalnya hilang. Kenapa bisa hilang, Ustaz? Karena 5 hal. Dalam hadis dikatakan, khamsatu asya'a tuhbitus shaum, ada 5 yang bisa membatalkan puasa. Ayat tubtilus sawabah, maksudnya pahalanya hilang. Apa saja? Al-kizbu, pertama berbohong. Jangan berbohong. Ibu nggak boleh berbohong kepada suami. Bapak nggak boleh berbohong kepada istri. Itu membatalkan pahalanya. Puasanya nggak batal, pahalanya hilang. Kedua, gibah. Perempuan ini paling sering gibah. Kalau sehari nggak gibah, langsung sariawan ibu-ibu. Suka membicarakan keburukan orang lain, demikian menghancurkan pahala. Yang ketiga, namimah, ngadu domba. Biar orang saling berseteru, itu pun sama. Dia termasuk orang yang hilang pahala-pahalanya. Yang keempat, yaminul gemus, bersumpah palsu, itu pun sama, bisa menghapus daripada pahala puasa kita. Yang kelima, wan nazru bisyahwat, memandang dengan syahwat. Ketika memandang dengan syahwat, apalagi kepada yang bukan muhrim, itu pun bisa membatalkan puasa, kecuali kepada istri, bukan istri tetangga. Nah, istri sendiri tak masalah, asal jangan sampai di siang hari kejadiannya. Maka ibu di siang hari kalau lagi Ramadan jangan tampil seksi depan suami. Nah, di sini beda lagi. Dulu orang jahiliyah datangnya Ramadan, perempuan diasingkan. Ayo. Sekarang enggak. Yang penting bapaknya bisa jaga diri. Jangan sampai datang di bulan suci Ramadan, ibunya malah pakai pakaian yang seksi depan suami. Sedangkan suami kalau udah pengen, Bu, itu bagaikan gunung yang mau meletus. Nggak boleh, haram dinanti-nanti itu. Bahkan kadang bisa jengkel, tarpa mama mau mandi dulu. Kalau suami menginginkan, jangan. Udah, asem juga nggak apa-apa. Kadang udah beres mandi, Pak, udah beres mandi. Bacot tuh males gua dah. Males gua. Tapi itu harus kejadian di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan, haram. Bahkan taat di situ wajib ditolak. Itulah an-nadju bisyahwat. Tapi di luar Ramadan enggak demikian. Kalau di luar Ramadan, itu menjadi sebab ibadah yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah dalam melaksanakan ibadah. Allah berikan kita sehat walafiat, amin, dan bisa benar-benar maksimal dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah bi husnil khatimah Ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah bi